ada beberapa masalah terkait sholat jamaah ya. Yang pertama, idza lam yajid jama'atan illa khalfa mubtadi au nahwihi kafasiqin fal infiradu afdalu inda Ibni Hajar wa inda Ramli annal jama'ata afdal. Jika tidak mendapati jamaah kecuali imamnya itu orang ahlul bid'ah atau orang fasik, ini bekas apa ini ya, orang yang tidak beres lah, maka utama mana, berjamaah atau enggak? Menurut Imam Ibnu Hajar yang afdol itu sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Makanya mencari imam itu ya dicek lah perilakunya, ya, bukan hanya sekedar alim dan bacaannya bagus. Kelakuannya gimana? Kalau kelakuannya ini tidak beres, ini bisa jamaahnya, kalau yang ngerti fikih dia tidak mau sholat berjamaah di situ. Wa idza Ramli annal jama'ata afdal. Menurut Imam Ramli, ya berjamaah dengan orang tersebut masih lebih utama daripada sholat sendiri. Ini beda pendapat antara ulama. Kemudian yang kedua, al-infiradu fil masajid as-salasah. Sholat sendirian di 3 masjid. Ya, as-sholatu munfaridan fil haramain, yakni sholat sendiri di 2 tanah haram, yakni Makkah dan Madinah. Kemudian wal masjidil aqsa dan masjidil aqsa. Afdalu minas sholati jama'atan fi ghairihima intar Ramli. Itu lebih utama daripada sholat berjamaah di selain ketiga masjid itu menurut Imam Ramli khilafan Ibni Hajar. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Ini beda-beda pendapat, kadang dua ulama tersebut ya. Kalau menurut Imam Ramli lebih afdal sholat di sana sendirian daripada sholat berjamaah di masjid yang lain. Kalau Ibnu Hajar ya enggak begitu. Ya. Kenapa begitu? Karena sholat di Masjid Makkah ya, Masjidil Haram itu kan pahalanya 100.000 kali di sholat dibandingkan sholat di masjid yang lain. 100.000 kali. Banyak sekali. Makanya kalau umroh itu nggak usah banyak plesiran, sholatnya di sana. Gunakan waktu untuk sholat di Masjidil Haram ya. Rugi kalau enggak sholat di Masjidil Haram. 100.000 kali coba. Yang kemarin haul saja itu ya, ada di tempat kami itu orang nyewa dari Samarinda atau apa itu ya. Dalam rangka apa saya bilang ke sini? Dalam rangka haul, ikut haulan, enggak ikut jualan. Jadi jualan, ada jual kacamata main-main tuh. Untuk dapat keuntungan berapa paling ya? Jual bawa kacamata, naik sepeda motor aja, sepeda motor besar itu. Untuk dapat keuntungan yang enggak sampai 100.000 kali lipat kan? Enggak sampai segitu, tapi dibela-belain. Nah, ini kalau di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kalau Masjid Nabawi itu 1.000 kali, Masjid Aqsa separuh dari Masjid Nabawi, 500 kali sholat yang lain. Itu dari sisi keutamaan, bukan dari sisi kewajiban. Ya, kalau dari sisi kewajiban nanti setelah pulang umrah tidak sholat lagi. Oh sudah banyak saya sholatnya. Cukup 100.000 kali sholat, tidak begitu. Ini problem kedua. Yang ketiga, jama'atul masjid ya, al jama'atu lirrajuli fi sholatil maktubah fil masjid afdalu minal bait. Jamaah di masjid bagi laki-laki dalam sholat wajib ya, sholat fardu itu lebih utama daripada sholat berjamaah di rumah. Dari sisi keutamaan itu. Ya, meskipun ya di masjid ada jamaah itu ndak terpengaruh dia. Kan ada orang yang kalau dia ndak ke masjid, jamaah jadi bubar karena dia imamnya atau dia jadi pemegang kunci masjid. Kalau ndak di masjid ya berarti ditutup itu. Nah itu beda lagi kasus. Kemudian yang keempat, tabayyunu halati imamihi idza tabayyana anna imamahu ya kafirun au majnunun au imra'atun au ma'mum. Jika jelas bahwasanya imamnya itu ternyata kafir atau gila atau ternyata perempuan. Sekarang ini kan kadang tidak jelas itu ya. Jadi sebelum menikah itu yang perlu dicek ini apa agamanya itu, cek dulu ini laki-laki atau perempuan. Karena beberapa kejadian itu begitu. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Nah, kalau jelas ternyata perempuan atau dia itu imamnya ternyata makmum.
Kan tidak boleh itu. Imam dia bermakmum kepada yang lain kecuali sudah selesai. Au fi thawbihi najasatun dhahirah, atau di dalam pakaiannya itu ada najis yang zahir, najis yang nampak. Wahya allati la takhfa bita'ammul, atau yakni najis yang dia itu akan nampak ya, tidak tersembunyi kalau dipikirkan, direnungkan. Najisnya itu kalau diperhatikan akan kelihatan. Au ummi, atau ummi yakni imamnya ternyata tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tidak bisa membaca Al-Fatihah, atau bacaan Fatihahnya tidak sah ternyata. Baru ketahuan setelah sholat, fatajibu alaihil i'adah, maka wajib baginya untuk mengulangi sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu ya. Mazhab yang lain tidak wajib. Ya, kalau tidak tahu, ya. Setelah sholat baru tahu kok. Menurut mazhab Syafi'i, untuk perkara yang ini yang jelas tadi, ya orang ternyata setelah selesai dia kafir. Oh ternyata imamnya tadi ini orang gila ini ternyata, atau ini ternyata perempuan dan seterusnya tadi, maka wajib diulang. Makmum nih wajib mengulang. Dalam mazhab Syafi'i ada Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi menyatakan tidak wajib juga. Kalau yang muktamad itu wajib diulang. Di kitab ini wajib diulang. Bi khilafi ma idza tabayyana anna imamahu muhditsun. Berbeda jika jelas bahwasanya imamnya berhadas. Ya hadatsan asghara au akbar. Baik itu hadas kecil atau hadas besar. Ngimami subuh ternyata kada ingat imamnya belum mandi junub. Setelah selesai, oh ternyata belum mandi. Yang batal imamnya ya, makmumnya ndak usah ngulang ya. Au bihi najasatun khafiyah, atau pada imam itu ada najis yang khafi, yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Diperhatikan ini sudah kelihatannya tidak ada najis. Karena najisnya misalnya di badan, tertutupi pakaian, kan tidak kelihatan. Ya. Tapi kalau di punggungnya nyata ada tai lancung misalnya ya kan, makmum dari belakang nyium-nyium itu ada baunya. Itu zahir, itu zahir. Ya, maka saat sholat mestinya dia mufarokoh sah ya, tapi setelah sholat hanya terlihati. Nah kalau zahir jelas diulang, ngikuti di sini ya. Kalau tidak jelas di sini, fala tajibu alaihil i'adah, tidak wajib dia ngulang. Insyaallah jelas lah ya. Untuk perkara-perkara yang samar itu tidak wajib diulang. Meskipun tadi tidak mandi junub ya, ya pulang ya. Kenapa setelah sholat subuh kok langsung pulang, tidak makanya wirid ya, senyum-senyum aja, pulang mandi junub. Tidak usah dibikin apa jamaah ini, wah ini diulang apa enggak, nyata tidak usah diulang, itu tidak diulang.